warga kita yang mengkritisi dan mempertanyakan mungkin pemberitaan yang kemarin saya bikin statement di media ya, bahwa 134 miliar utang dipangkas. Nah, kita harus tahu dulu bahwa BPKRI sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dan diserahkan secara resmi ke pemerintah daerah, dalam arti Bupati dan DPRD itu di awal bulan Juni. Dan alhamdulillah di DPRD juga sudah kami melaksanakan pembahasan yang kemarin kami sampaikan di rapat paripurna beberapa rekomendasi DPRD hasil pembahasan terkait laporan hasil pemeriksaan BPKRI tahun 2024 yang tentunya sudah kita ketahui bahwa BPK memberikan opini terhadap LKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 itu dengan wajar, dengan pengecualian ataupun WDP. Tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul terutama di warga masyarakat, tetapi yang sekarang banyak muncul di netizen ya, di dunia maya. Kemarin saya menyampaikan ada pemangkasan. Sebenarnya bukan pemangkasan, karena ini runtutannya kan panjang. Kalau kita bandingkan antara utang pemerintah Pangandaran tahun 2024 sebesar 411,6 miliar dengan yang tahun ini, kemarin saya menyampaikan di media tanggal 12 Juni 2025 tinggal 277,7 miliar. Nah, ini tentunya harus kita sampaikan secara rinci. Yang pertama, utang Pemda berdasarkan temuan BPKRI dijadikan 3 kelompok. Yang pertama, utang jangka pendek sebesar 22 miliar. Kemana saja utang itu? Pertama ke RSUD Pandega 21 miliar. Yang kedua, utang ke Bank Mandiri 1 miliar. Tapi ini utang bukan utang Pemda Pangandaran, utang BKPD BPR waktu masih kita berada di Ciamis 1 miliar. Yang kedua, utang kegiatan. Ada pengadaan barang dan jasa, ada kegiatan-kegiatan lainnya. Itu sebesar 243,7 miliar. Sudah kita bayar 212,7 miliar. Dan yang ketiga, ini BPK nih. Utang jangka pendek lainnya sebesar 110 miliar. Apa saja utang itu? Pertama, utang ke desa dari dana bagi hasil pajak dan retribusi yang haknya desa sebesar 95 miliar. Yang kedua, utang atau kelebihan ya, bantuan keuangan provinsi yang seharusnya dikembalikan ke provinsi, kan silpa provinsi nih, silpa bantuan keuangan kan tidak menjadi silpa kabupaten kalau bantuan keuangan provinsi. Itu sebesar 15 miliar. Nah, itu utang-utang dulu ya gitu. Totalnya 376,4 miliar. Jadi kalau
BPK tahun 2024 memeriksa LKPD tahun 2023 411,6 miliar. Kalau sekarang hasil temuan BPK 376,4 miliar. Nih ya. Jadi utang yang 411,6 sudah tidak lagi. Ini yang kita pakai adalah yang LHP BPK RI yang terbaru sebesar 376,4 miliar. Dari mana katanya sudah kita bayar sumbernya? Nah, ini ya yang pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul nih. Kok kayaknya ada yang PAD kita cuma 130 miliar. Mungkin karena ada warga masyarakat ataupun netizen ya yang belum tahu bahwa pendapatan daerah dalam APBD itu bukan hanya PAD ya, ada PAD, ada dana transfer dari pusat, ada dana transfer dari provinsi. Nah, kita akan terangkan nanti yang boleh digunakan untuk bayar utang itu. Jadi kemarin sudah saya rinci bahwa berdasarkan temuan BPK RI, hasil pemeriksaan terhadap LKPD Pangandaran tahun 2024 yang tadi dikategorikan menjadi 3, utang jangka pendek, utang kegiatan, dan jangka pendek lainnya, itu 376,4 miliar. Sudah kita bayar sebesar 238 miliar. 238,7 miliar ya. Untuk SUD 21 udah kita bayar. Utang kegiatan sesuai dengan temuan BPK dari 243,7 miliar sudah kita bayar 212,7 miliar. Utang ke desa dalam bentuk DBH dari 95,7 sudah kita cicil 3 miliar. Dan kelebihan dari kegiatan yang sumbernya dari bantuan keuangan provinsi sebesar 15 miliar sudah kita cicil 2 miliar. Nah, sumber pendapatan daerah, kan ada pertanyaan, dari mana cina sumber uang itu untuk bayar? Nah, kita urai. Sumber pendapatan daerah untuk bayar utang sesuai laporan pemeriksaan BPK di tahun 2025. Pertama nih, DAU setiap bulan kita mendapatkan 42 miliar dana transfer dari pusat. 42 miliar kita pakai untuk apa saja? Yang pertama tentu untuk gaji dan tunjangan ASN. Berapa besarnya? 22 miliar. Yang kedua untuk alokasi dana desa sebesar kurang lebih 5 miliar ya. Yang ketiga ada belanja wajib dan belanja rutin lainnya dari seluruh SKPD rata-rata 10 miliar. Maka total yang kita terima dari pusat 42 miliar itu digunakan untuk gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana desa, dan belanja wajib belanja rutin lainnya 37 miliar besarannya. Nah, maka sisanya berapa DAU? 42 dikurangan 37 berarti tinggal 5 miliar. Nah, yang 5 miliar ini kita sisihkan untuk bayar salah satu bayar utang. Maka kita akan rinci Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau kita ada sisa DAU untuk belanja yang tadi 5 miliar dirata-ratakan kali 5 berarti 25 miliar. Satu ya. Yang kedua, ada dana transfer dari pusat. Dana bagi hasil pajak dan non pajak. Itu rata-rata per bulan nih dari pusat. Sekarang kan tiap bulan ada yang masuk nih dana bagi hasil dari pusat. Ini rata-rata per bulan itu 4 miliar. Antara 3 sampai 5 miliar. Kita rata-ratakan 4 miliar lah gitu.
Jadi kalau 4 miliar kali 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, berarti 4 miliar kali 5 bulan. 20 miliar. Dua tah. Yang ketiga, ada lagi nih. Dana bagi hasil pajak non pajak dari provinsi. Itu variatif. Ada yang 2 miliar per bulannya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu. Sudahlah kita ambil tengah. 3 miliar. Kita sisihkan dana bagi hasil pajak non pajak dari provinsi 3 miliar kali 5 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, berarti 15 miliar. Dari mana lagi sumber untuk bayar utang? PAD. PAD itu bisa artinya pendapatan asli daerah. Yang di dalamnya ada apa? Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Kalau kita rata-ratakan saja selama Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kan kita kemarin Januari ada tahun baru, ya. Di bulan April ada liburan Idul Fitri. Kita rata-ratakan sajalah, nggak usah muluk-muluk. 5 bulan dari Januari sampai dengan bulan Mei, 8 miliar saja kita sisihkan dari PAD. Berarti kalau 8 miliar kali 5, 40 miliar. Dari mana lagi? Nah, ini yang harus diketahui nih. Kadang-kadang supoho. Pada bulan Januari tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran melakukan pinjaman jangka pendek ke BJB sebesar 140 miliar yang cairnya tanggal 6 Januari 2025. Kalau kita total sisa DU, dana bagi hasil pusat, DBH provinsi, PAD, dan pinjaman kita ke BJB jangka pendek, totalnya 240 miliar. Maka tadi kita sudah melakukan pembayaran sebesar 238 miliar. Berarti kalau tadi kita nyisikin angka-angka yang tadi dari DAU, sisa belanja pegawai, dana bagi hasil pusat, dana bagi hasil provinsi, PAD, dan pinjaman daerah jangka pendek 140 miliar, maka kita jumlahnya 240 miliar. Nah, untuk membayar hasil temuan BPK itu kemarin jumlahnya 238,7 miliar. Berarti utang kita, sisa utang nih, sesuai dengan rekomendasi BPK RI, yang jangka pendek 22 tinggal 1 miliar ke Bank Mandiri, itu utang pinjaman BKPD BPR waktu masih Ciamis. Yang kedua, utang kegiatan tinggal 31 miliar. Dan yang ketiga, utang dana bagi hasil ke desa 95 miliar sudah dibayar, 3 miliar tinggal 92 miliar. Bantuan keuangan provinsi, sisa bantuan keuangan provinsi 15 miliar sudah kita kembalikan 2 miliar. Tinggal 13 miliar. Berarti 13 ditambah 92, 105 miliar. Kurang lebih kan? Maka utang kita sebetulnya 137,7 miliar. Tetapi kita di awal tahun pada tanggal 6 Januari 2025 kita pinjam ke BJB 140 miliar jangka pendek. Jadi total utang kita yang kemarin saya sampaikan di media tinggal 277,7 miliar. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana cenah urang mangkas kok 134 miliar, 140 miliar, kok punya utang kayak simsalabin. Nah ini makanya saya sampaikan ini sekarang rinci ya. Jadi kalau seandainya utang kita berdasarkan LHP tahun 2024
411,6 miliar dan sekarang ada 376,4 miliar. Sudah dibayar tadi 238,7 miliar. Berarti sisa utang kita 137 miliar. Maka tadi ada pemangkasan kan? Nah, inilah yang harus disampaikan. Jadi kan gini ya, saya ini anggota DPRD. Anggota DPRD berarti wakil rakyat. Kalau sekarang lagi berkembang, Iwan ayeuna mah jadi juru bicarana bupati. Ada lagi yang Iwan kok ayeuna mah jadi bemper bupati. Nah, ini salah. Jadi begini ya. Kewajiban anggota DPRD menyampaikan ya apa yang menjadi fungsi, tugas dan kewenangan DPRD. Jadi kalau saya menyampaikan ke masyarakat itu bisa melalui langsung pas waktu reses, bisa melalui media seperti yang sekarang rekan-rekan kumpul, ini kewajiban saya. Jadi kalau saat ini saya menyampaikan itu, saya bukan juru bicaranya bupati, tapi saya sebagai wakil rakyat menyampaikan kepada rakyat yang saya wakili, kan begitu. Secara pribadi bisa, secara kelembagaan DPRD juga bisa. Tapi kan sah-sah saja orang mengkritik, karena itu mau orang yang tidak suka gitu. Saya mah senang-senang aja kan gitu ya. Santai, senang, yang penting masyarakat paham dan berimbang. Jadi kalau ada yang menyatakan Iwan aya nama jadi apa? Juru bicara, Iwan jadi bemper, ya terserahlah menilai, tapi saya adalah wakil rakyat dan kewajiban saya menyampaikan ke rakyat yang saya wakili. Ini fakta, ini angka. Jadi kita nggak boleh lagi berbicara hanya retorika, berbicara hanya cenah, tapi saya sampaikan angka ini. Ini mudah-mudahan bisa untuk menjawab semua. Yang kedua tentu juga saya ingin menyampaikan bahwa macam-macam kan DPRD Kabupaten Pangan dalam kondisi stroke. Yang saya sebut stroke itu apa ya? Stroke itu sakit ya. Tapi alhamdulillah nih saya sekarang masih bisa menyampaikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama terkait angka. Nanti angka-angka yang itu nanti akan kita lebih ini lagi ya, perbaiki angka-angka yang detailnya supaya nanti diberitakannya lebih bagus. Jadi kalau seandainya ada lagi yang berbicara bahwa DPRD itu makhluk apa, nah itu saya harus terangkannya detail. DPRD apa ya, kan tentu DPRD secara kelembagaan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, jelas DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, kan gitu. Nanti fungsinya apa, tugasnya apa, kewenangannya apa, nanti kita sampaikan lah lebih detail lagi. Tapi semua anggota DPRD paham nggak terkait ini? Nah, kan sama aja dengan kita di kelas waktu sekolah. Ada yang paham, ada yang belum paham. Tapi persoalannya kan sekarang angka-angka ini dari mana? Ada pertanyaan begitu ya? Ini angkanya dari mana? Saya ini kan anggota DPRD, punya fungsi pengawasan, kan begitu ya? Kan saya juga punya kewenangan bertanya ke pemerintah daerah. Melalui siapa? Ya melalui bendahara umum daerah. Berarti kepala BKAD. Perkembangan terus. Jadi saya nggak mungkin menyampaikan statement ataupun pemberitaan yang tidak punya data, tidak punya fakta. Dasarnya ada saya. Makanya ya alhamdulillah, kalau misalnya itu asal ngomong cuma anggota dewan, kok asal ngomong anggota dewan? Kan salah wae anggota dewan mah. Ngomong salah, cicing lebih salah. Kan begitu ya? Maka tadi ada pemahaman setiap anggota dewan pasti beda-beda. Ada yang paham, ada yang belum paham, ada yang bleng gitu. Tapi ya sama saja gitu. Cuman kan sama dengan di sekolah.
Ada murid yang berani bertanya ke guru kalau nggak ngerti kan. Tapi ada murid yang sudah paham. Tapi ada yang murid tengarti tapi embung nanya ada sieun. Sama gitu di DPRD juga kan ada 40 anggota dewan kan gitu ya. Sama tidak boleh lah. Cuman teman-teman juga selalu diskusi dengan saya. Nah kalau yang diskusi dengan saya mungkin lebih paham. Kalau yang jarang ngopi dengan saya nggak paham lah gitu kan gitu. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran.